Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, kalian telah mengenal apa itu sel dan jenis-jenis sel yang ada pada makhluk hidup. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai keterkaitan antara struktur dan fungsi dari sel. Ayo kita mulai membahasnya satu persatu. Bagian sel yang pertama yaitu membran sel. Membran sel adalah bagian yang menyelimuti seluruh isi sel, termasuk sitoplasma dan nukleus, serta memisahkannya dari dunia luar. Pernah membayangkan kalau sel itu seperti sebuah rumah? Nah, membran inilah pintunya. Tapi bukan pintu biasa ya. Pintu ini bisa memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang tetap harus di luar. Membran sel ini mengatur lalu lintas semua yang keluar dan masuk ke dalam sel, mulai dari air, nutrisi, sampai sisa metabolisme. Membran sel terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama yaitu glikoprotein. Glikoprotein ini berfungsi sebagai sinyal pengenal saat melakukan interaksi antar sel. Yang kedua yaitu glikolipid yang berfungsi mengikat protein dari membran sel baik sel tetangga maupun sel lain sehingga terjadi ikatan antar sel. Yang ketiga yaitu globular protein yang berfungsi sebagai pengangkut molekul, pembawa pesan, dan pembentuk pori pada membran sel. Yang keempat yaitu alpha helix protein yang merupakan bagian dari protein yang menembus membran yang membantu dalam proses transportasi dan penyampaian sinyal yang masuk ke dalam sel. Nukleus mempunyai beberapa struktur. Yang pertama yaitu membran nukleus yang merupakan selaput pembungkus nukleus, dan melalui membran inilah nukleus dapat menghasilkan berbagai macam RNA dan subunit ribosom ke sitoplasma. Selanjutnya yaitu ada nukleoplasma yang merupakan substansi transparan dan semisolid yang terletak di dalam nukleus. Selanjutnya yaitu nukleolus yang merupakan tempat berlangsungnya transkripsi gen dan menghasilkan molekul ribosom RNA. Bagian sel yang selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan seperti gel yang mengisi bagian dalam sel, terletak di antara membran sel dan nukleus pada sel eukariotik, atau terletak di seluruh bagian sel pada sel eukariotik. Sitoplasma ini mengandung berbagai organel sel dan merupakan tempat berlangsungnya sebagian besar reaksi metabolisme sel. Selanjutnya yaitu ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel kecil berbentuk elips yang ukurannya sekitar 2 mikrometer. Mitokondria ini dikenal sebagai pembangkit tenaga sel karena disinilah terjadi respirasi sel, yaitu proses pengubahan karbohidrat menjadi energi dalam bentuk ATP yang dibutuhkan untuk aktivitas sel. Mitokondria terdiri dari beberapa struktur. Struktur yang pertama yaitu matriks, yang merupakan bagian terdalam dari mitokondria yang berisi cairan. Disinilah berlangsungnya siklus Krebs dan terdapat DNA mitokondria serta enzim-enzim yang mendukung metabolisme energi. Yang kedua yaitu kristal, yang merupakan lipatan-lipatan dari membran dalam. Kristal ini menjadi lokasi utama berlangsungnya transport elektron untuk menghasilkan ATP. Yang ketiga yaitu ada membran luar. Membran luar pada mitokondria ini bersifat licin dan berfungsi sebagai pelindung serta pengatur keluar masuknya zat dari ataupun ke dalam mitokondria. Yang keempat adalah membran dalam, yaitu lapisan membran yang melipat ke dalam dan membentuk kristal. Di bagian ini terdapat enzim penting yang berperan dalam transport elektron dan produksi ATP. Yang kelima yaitu ruang antar membran, yang merupakan ruang sempit yang terletak antara membran luar dan membran dalam, yang berfungsi sebagai tempat penampungan ion dan zat dalam proses respirasi sel. Organel sel yang selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom adalah organel kecil tanpa membran yang tersebar di dalam sitoplasma atau menempel di retikulum endoplasma kasar. Meski ukuran yang sangat kecil, ribosom memiliki peran yang sangat penting karena merupakan tempat pembuatan protein.
Ribosom sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu subunit kecil. Subunit ini sebenarnya tidak memiliki ukuran yang terlalu kecil, hanya saja lebih kecil dibandingkan dengan subunit besar. Subunit kecil ini berfungsi mengalirkan dan menyampaikan informasi selama proses sintesis protein. Selanjutnya yaitu mRNA. mRNA ini berfungsi sebagai template atau cetakan untuk sintesis protein. Yang ketiga yaitu subunit besar. Subunit besar ini merupakan bagian dari ribosom yang menjadi tempat terbentuknya ikatan asam amino yang baru untuk membuat protein. Organel sel yang selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel yang berbentuk kantong kecil yang pipih yang terhubung langsung dengan membran inti. Retikulum endoplasma ini berperan penting dalam proses pembuatan, pelipatan, pengemasan, dan pengangkutan protein. Retikulum endoplasma ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus merupakan retikulum yang mempunyai permukaan yang mulus tanpa ribosom, yang membantu sel dalam sintesis lemak atau lipid, metabolisme karbohidrat, mengatur kadar kalsium, detoksifikasi racun atau obat, dan juga menjadi tempat melekatnya reseptor pada membran sel. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma kasar, yang mempunyai permukaan yang terlihat kasar atau berbintik-bintik. Hal ini dikarenakan ada banyaknya ribosom yang menempel di sana. Ribosom inilah yang membuat RE kasar jadi tempat utama untuk sintesis protein. Organel sel yang selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel yang terletak dekat dengan membran sel dan memiliki bentuk seperti tumpukan kantong pipih. Organel ini berperan penting dalam sistem pengemasan dan pengiriman zat dalam sel. Ia bertugas mengumpulkan, memodifikasi, dan membungkus karbohidrat serta zat-zat lain ke dalam vesikel untuk kemudian dikirimkan ke permukaan sel atau ke organel lainnya. Badan Golgi mempunyai beberapa struktur. Yang pertama yaitu vesikula, yang merupakan kantong-kantong kecil yang berfungsi mendistribusikan molekul-molekul yang ada di dalam badan Golgi ke seluruh sel atau disekresikan keluar sel. Selain membentuk vesikula untuk transportasi, badan Golgi juga membentuk vesikula lain yang disebut dengan lisosom. Yang kedua yaitu sisterna, yang merupakan tumpukan kantong pipih atau tubulus dari membran. Selanjutnya yaitu lumen, yang merupakan ruangan-ruangan yang berfungsi untuk menyerap isi dari vesikel yang akan diproses dari bagian cis menuju bagian trans dari badan Golgi. Sel tumbuhan mempunyai beberapa organel yang dapat membedakannya dengan sel hewan. Apa saja organelnya? Ayo kita membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel ini merupakan salah satu ciri dari sel tumbuhan yang membedakannya dari sel hewan. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan dan mempertahankan bentuknya serta mencegah penghisapan air secara berlebihan. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola adalah organel yang dapat ditemukan baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Namun, ukuran vakuola pada kedua jenis sel ini berbeda. Pada sel hewan, vakuola biasanya berukuran kecil, bahkan nyaris tidak terlihat. Sementara pada sel tumbuhan, ukurannya jauh lebih besar dan menempati sebagian ruang sel. Vakuola ini memiliki beberapa fungsi penting, seperti penyimpanan cadangan makanan, menampung sisa-sisa hasil pencernaan, dan membantu mengatur konsentrasi air dalam sel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organel-organel pada sel hewan yang tidak terdapat pada sel tumbuhan. Yang pertama yaitu lisosom. Lisosom merupakan salah satu organel pada sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Organel ini berperan penting dalam proses pencernaan di dalam sel atau pencernaan intraseluler. Selanjutnya yaitu sentriol.
Pada sel hewan, sentriol berfungsi dalam membantu proses pembelahan. Sentriol ini akan menghasilkan benang spindel yang menarik materi inti ke dalam dua bagian dalam kutub yang berbeda, sehingga menginisiasi adanya pembelahan. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian mengenai dunia sel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.